memakan rezeki yang dianugerahkan Tuhan mereka dan bersyukur kepadanya. Tapi mereka tidak melakukannya. Seperti yang dikatakan sebuah ayat, mereka berpaling dari Allah. Keangkuhan atas kemakmuran mereka mengakibatkan mereka merugi. Seluruh negeri diratakan oleh banjir dahsyat. Perkebunan anggur dan kebun-kebun kaum Sabah tiba-tiba lenyap terbenam air. Azab yang menimpa kaum Sabah dilukiskan dalam Al-Quran dengan ungkapan Sailul Arim atau banjir arim. Istilah Al-Quran ini juga mengisahkan pada kita sebagaimana bencana ini terjadi. Kata arim berarti bendungan atau tanggul. Sailul Arim menjelaskan bagaimana banjir berlangsung setelah jebolnya bendungan. Arkeolog Kristen Werner Keller sepakat bahwa banjir arim sesuai dengan gambaran Al-Quran. Ia menulis, selama 1500 tahun, perkebunan rempah-rempah ini tumbuh subur di sekitar Ma'rib. Ini berlangsung sampai tahun 542 sebelum Masehi, yakni saat bendungan itu jebol. Gurun pasir tandus perlahan menutupi negeri subur ini dan menghancurkan segalanya. Al-Quran mengisahkan kaum Sabah memiliki kebun-kebun indah dengan buah-buahan termahal yang ranum. Namun kaum tersebut berpaling dari Tuhan sehingga Dia menghukum mereka dengan jebolnya bendungan. Setelah itu tak ada yang tumbuh di kebun-kebun negeri Sabah kecuali pohon berbuah pahit. Bendungan yang dapat dianggap sebagai sumber utama kemakmuran dan kesejahteraan kaum Sabah juga menjadi jalan kehancuran kaum yang tak bersyukur itu. Setelah bencana banjir arim, daerah ini berubah menjadi gurun pasir, dan bersamaan dengan lenyapnya lahan pertanian, kaum Sabah kehilangan sumber pendapatan utama mereka. Kaum Sabah mendustakan seruan agar beriman dan bersyukur kepada Tuhan, dan mereka pun diazab. Setelah kerusakan parah akibat banjir, kaum Sabah mulai bercerai-berai. Mereka tinggalkan rumah-rumah mereka dan mengungsi ke wilayah utara Arabia, Mekah dan Syria. Ma'rib yang dahulunya didiami kaum Sabah, kini hanyalah reruntuhan tak berpenghuni dan sungguh menjadi peringatan bagi siapapun yang melakukan kesalahan serupa kaum Sabah. Salah satu peradaban tertua di dunia adalah Mesir. Penemuan tulis-menulis di sekitar milenium ketiga sebelum Masehi, pemanfaatan sungai Nil, dan cara mereka mempertahankan diri dari serangan, semuanya berperan penting dalam memajukan peradaban ini. Mesir kuno terletak di lembah sungai Nil yang termasuk keajaiban alam di dunia.
Berkat kesuburan yang bersumberkan dari sungai ini, yang terbentang dari satu ujung benua Afrika ke ujung lainnya, penduduk Mesir dapat bercocok tanam tanpa harus bergantung pada musim hujan. Tentang hal ini, sejarawan Ernest Gombrich menyatakan sebagai berikut. Afrika sangatlah panas, berbulan-bulan tanpa hujan, sehingga banyak bagian benua ini yang gersang. Wilayah ini tertutupi gurun pasir. Inilah yang terjadi di wilayah kiri dan kanan Mesir. Hujan turun sangat jarang di Mesir. Tapi hujan tidak begitu diperlukan, karena sungai Nil mengalir di tengah-tengah negeri ini. Peran sangat strategis ini menjadikan siapapun yang menguasai sungai Nil berkuasa atas sumber terpenting perniagaan dan pertanian Mesir. Dengan kata lain, sumber utama kehidupannya. Para penguasa Mesir kuno membangun kerajaan kuat dengan cara itu. Mereka di kemudian hari dikenal dengan sebutan Fir'aun. Bangsa Mesir kuno mempercayai banyak dewa atau Tuhan. Mereka sangat bersikukuh pada keyakinan tersebut karena fanatisme buta mereka. Keadaan alam Mesir sangat berpengaruh pada kehidupan orang-orang Mesir kuno. Letak geografis negeri ini menjadikannya terlindungi sangat baik dari ancaman luar. Mesir dikelilingi gurun pasir, pegunungan, dan lautan di semua sisinya. Hanya ada dua jalan masuk bagi penyerang negeri ini, sesuatu yang mudah bagi pasukan Mesir untuk menghadapinya. Penduduk Mesir hidup tertutup dari dunia luar akibat keadaan alam ini. Selama berabad-abad, keterkungkungan tersebut memunculkan fanatisme buta. Ketertutupan dari perkembangan terkini dan pembaharuan menyebabkan mereka bersikukuh pada keyakinan mereka. Kehidupan setelah mati menjadi bagian terpenting keyakinan bangsa Mesir.